Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SOP Surat Menyurat akan menampilkan dan menjelaskan terkait dengan SOP Surat Menyurat. Dan ini merupakan tugas dari mata kuliah Perkantoran dan Kearsipan. Kami dari kelompok SOP Surat Menyurat dengan beranggotakan Sri Nanda Piga Putri, Restianda, dan Nur Halimah. Selamat menyaksikan. Sebelum memasuki pada tahap SOP Surat Menyurat, alangkah baiknya kami akan membahas terkait dengan pengertian surat. Surat merupakan sarana atau kegiatan menyampaikan informasi secara tertulis dari suatu pihak ke pihak yang lain. Selanjutnya adalah kerangka dalam pembuatan surat. Dalam kerangka pembuatan surat terdiri dari 11. Yang pertama adanya kop surat, yaitu adanya nama lembaga, instansi organisasi, logo, alamat, dan nomor HP, serta website ataupun email. Yang kedua adanya tanggal surat. Yang ketiga adanya nomor surat. Yang keempat adanya lampiran. Yang kelima adanya hal ataupun perihal. Yang keenam adanya alamat tujuan. Yang ketujuh adanya salam pembuka. Kedelapan isi surat. Kesembilan salam penutup. 10 nama jabatan dan tanda tangan. Serta yang terakhir adanya tembusan. Baik, yang pertama ada kop surat atau bisa juga disebut dengan kepala surat. Nah, kop surat merupakan suatu penegasan bahwa surat yang dikeluarkan tersebut merupakan surat resmi dari lembaga perusahaan yang mengeluarkan surat. Nah, di kop surat ini ada 5 bagian kop surat. Yang pertama yaitu nama lembaga, instansi atau perusahaan. Kemudian yang kedua alamat lengkap perusahaan, lembaga atau instansi. Kemudian kontak yang bisa dihubungi seperti nomor telepon atau email. Kemudian kode pos. Kemudian ada logo. Yang terakhir logo. Ukuran logo itu 300 dpi, formatnya TIV. Kemudian serta mode warna RGB. Kemudian penulisannya biasanya menggunakan huruf kapital yang diperbesar dan dipertebal. Biasanya menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 12. Margin yang biasa digunakan adalah left 3 cm, right 2 cm, top 2 cm. Nah, selanjutnya itu ada tempat dan tanggal surat. Nah, tempat dan tanggal surat merupakan keterangan yang menjelaskan lokasi serta kapan ditulisnya surat tersebut. Lokasi penulisan tempat dan tanggal surat itu biasanya berada di pojok kanan atas sejajar dengan nomor surat. Nama tempat biasanya ditulis mendahului tanggal surat. Penulisan nama tempat dan tanggal dipisah dengan tanda koma dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, selanjutnya ada nomor surat. Jadi nomor surat tidak bisa diubah sembarangan karena setiap karakter yang ada pada nomor surat resmi memiliki makna dan artinya tersendiri. Nah, pada surat resmi terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu nomor surat, kemudian kode surat dan bulan tahun pembuatannya. Kemudian dalam menulis nomor surat nomor surat itu terletak pada posisi atas kiri bawah kop surat. Nah, selanjutnya ada lampiran surat. Jadi lampiran surat ini merupakan dokumen tambahan yang dilampirkan ke dokumen pertama. Nah, lampiran biasanya berisi dokumen utama seperti foto, kegiatan atau laporan keuangan lebih mendetail dan lain sebagainya. Kemudian penulisan lampiran surat biasanya itu berada di pojok kiri atas di bawah nomor surat. Kemudian selanjutnya ada penulisan hal perihal. Jadi hal perihal ini berada pada pojok kanan atas di bawah lampiran. Hal perihal menunjukkan isi atau inti surat secara singkat. Kemudian ada alamat surat. Nah, dalam penulisan alamat surat ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu alamat surat biasanya terdapat pada 2 tempat, yaitu bagian sampul dan di awal surat. Nah, bagian sampul harus berisi alamat lengkap, sedangkan bagian surat biasa tidak selengkap alamat yang ditulis di sampul. Kemudian penggunaan kata kepada tidak wajib digunakan. Kemudian kata yang terhormat biasa disingkat dengan YTH. Kemudian penulisan sebutan seperti ibu, bapak wajib digunakan bila diikuti nama orang. Kemudian kata jalan tidak perlu disingkat dan penulisan alamat tidak perlu diakhiri dengan tanda titik. Baik, selanjutnya yaitu salam pembuka. Sebaiknya menggunakan kata-kata umum yang biasa digunakan pada percakapan resmi. Penulisan salam pada surat resmi biasanya diakhiri dengan tanda koma. Selanjutnya yaitu isi surat.
Isi surat biasanya terletak pada tengah surat yang berisi tentang penjelasan maksud dan tujuan dari sebuah surat. Selanjutnya, salam penutup. Sebaiknya menggunakan kata-kata umum yang biasa digunakan pada percakapan resmi. Selanjutnya, nama jabatan dan tanda tangan. Penulisan pada nama, jabatan, dan tanda tangan biasanya berada pada posisi pojok kanan bawah. Baik, yang terakhir yaitu tembusan surat. Ialah kepada siapa surat ini ditujukan dalam satu lembaga tersebut. Demikian pemaparan video singkat tentang SOP surat menyurat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.